Cek, tes asam urat, gula darah, kolesterol. Suara saya cukup jelas ya. Untuk yang di atas suara saya jelas nggak? Acungkan jempol. Oke. Yang di belakang suara saya jelas? Nggak jelas. Untuk yang baris depan, mohon maaf yang di sini 5 langkah ke depan maju jalan sama situ ya. Tasnya yang bagus-bagus itu yang Hermes, yang Hermes, yang Gucci, Gucci, segala macam. Ya. Terus mepet juga. Ya. Terus lagi. Dan maju aja maju. Ya sini. Kasihan yang di belakang nggak tempat-tempat. Terus. Sini aja sini. Yang pakai seragam sini. Ya. Maju lagi nggak apa-apa. Nggak mau sampai sini. Sampai hijau ini dulu Pak. Jadi mau dong. Ibu yang belum dapat tempat duduk ini masuk, masih ada ibu. Silakan masuk. Mana ibu yang di luar boleh masuk ke dalam mengisi kekosongan. Maju lagi nggak apa-apa, maju lagi. Saya nggak akan poligami sama ibu. Depan pintu majelis ilmu. 1 surat Al-Qalam ayat 12. Janganlah kamu menjadi penghalang kebaikan. Jadi kalau di majelis ilmu tidak boleh duduk di depan pintu majelis ilmu karena itu menghalangi orang yang mau masuk. Yang kedua, surat Mujadalah ayat 11. Tafasaku fil majalis, kamu supaya melonggarkan orang yang datang belakangan sehingga tidak melompati pundak-pundak sahabat. Ya, di melapak ke depan. Sudah cukup jelas suara saya? Yang di belakang jelas? Ibu-ibu jelas? Untuk bapak-bapak jelas suara saya? Saya dimanapun mau ngecek suara audio itu gampang sekali, jelas atau tidak tergantung jawaban dari pertanyaan saya. Jawab sejelas-jelasnya, jangan ada dusta di antara kita. Ibu-ibu jelas suara saya? Coba kalau jelas jawab dengan jelas. Ibu-ibu setuju nggak dengan poligami? Udah, jadi jelas sudah. Ya cuman gitu aja udah. Jadi jelas. Bapak-bapak jelas suara saya? Jelas Pak? Bapak setuju dengan poligami? Yang saya tanya bapak-bapak ibu emosi. Bapak udah pensiun dari Timika masih pensiunan Freeport masih setuju aja. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, ahmaduhu wa nusolli wa nusallimu ala rasulihil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, masalul ladina yadhkuru rabbahu wal ladina la yadhkuru rabbahu kama salil hayyi wal mayyit. Wa qala adam man salaka tariqan ya tamisu bi ilman sahalallahu tariqan ila jannah. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum al-ayah. Sadaqallahul azim wa sadaqal karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin.
wasakirin walhamdulillahirabbil alamin. Yang sangat saya taklimi, saya banggakan, saya muliakan, saya doakan mudah-mudahan Allah jaga kesehatannya, diberikan keberkahan dan kemanfaatan hidupnya dunia sampai akhirat. Pertama, Ketua DKN dan seluruh pengurus yang diwakili Pak Firmansyah, Masya Allah, yang sudah 2 kali saya ke tempat kerjanya beliau walaupun nggak ketemu beliau di Timika di Freeport, dan alhamdulillah seluruh provinsi di Indonesia sudah pernah saya kunjungi, dari mulai Irian, Biak Numfor sampai ke Papua Nugini. Saya nyebrang ke luar negeri sampai ke ujung pulau terluar sana, ada Natuna, ada Tanjung Balai, ada Pulau Meranti, ada Pulau Kondur. Saya sudah pernah ujung sampai ujung, 38 provinsi sudah pernah saya kunjungi. Yang saya hormati, saya banggakan Ketua Majelis Taklim Umiza, Majelis Taklim Pak Al-Kahfi. Yang saya hormati bapak-bapak orang tua kami, mohon maaf, orang tua itu harus saya sebut karena di Jawa orang tua disebut sepuh. Kenapa disebut sepuh? Karena asapnya lebih ampuh. Dan orang tua harus saya dahulukan karena kemungkinan besar juga akan mendahului saya, kemungkinan besar. Walaupun belum tentu, karena kematian itu di tangan Allah, betul nggak? Bisa saja yang tua duluan, saya belakangan, bisa nggak? Bisa juga saya belakangan, yang tua duluan, bisa nggak? Karena kematian itu di tangan. Nah, saya mencoba satu, apakah Bapak Ibu cukup atensi perhatian apa enggak? Padahal kalimat pertama dan kedua sama kan? Kedua, untuk menguji rata-rata di seluruh Indonesia ini ada kesalahan mindset. Mindsetnya kalau sudah di urusan mati pasti konsepnya itu untuk orang tua. Padahal nanti saya terangkan kalau cukup waktu, kalau enggak juga lain kali undang lagi biar saya disini. Kalau diundang lagi, kalau enggak juga enggak apa-apa. Di tempat lain juga enggak masalah, banyak yang undang. Saya baru pulang dari Hongkong kemarin karena nyaris membatalkan di Bandung karena 3 hari di Hongkong saya kena musibah Hongkong karena badai siklon Wipa, yaitu taifun, sehingga Sabtu Minggu di Hongkong itu jadi kota mati karena ada larangan keluar rumah. Badai begitu kencang, 532 penerbangan tidak ada ke Hongkong, tidak ada, sehingga waduh, sampai untung Senin pagi sudah ada buka, langsung saya bisa cabut pulang Jogja langsung sini. Dalam rangka inilah maka betul-betul saya cari reschedule pesawat secepat mungkin, karena komitmen itu saya jaga. Saya tidak mau mingguan-mingguan kalau udah komitmen seperti ini. Pagi ini seandainya saya dipanggil Prabowo pun saya tidak mau, karena komitmen saya kepada Al-Kahfi. Dan itu harus saya jaga. Serius. Saya nggak mau dipanggil Prabowo karena nama saya Wijaya. Ada yang salah dari saya. Badai itu memang tahunan, dan hebatnya Jepang, Korea, karena Jepang, Korea, Taiwan itu, mohon maaf Bu, yang saya kunjungi setahun bisa 3-4 kali rata-rata. Kalau di Hongkong setahun bisa 5 kali, kenapa? Karena saya punya 180.000 PMI, pekerja migran TKW kita di sana itu tiap gathering hanya paling maksimal 1.000-1.500. Kalau 180.000 mayoritas muslim, berarti tiap hari ke sana pun tidak akan habis. Itu makanya, halo. Nah, ini enggak responsif, ini kelemahan pertama. Halo itu jawabannya he. Halo. He. Halo, halo, he. He, he, halo. Halo, he, halo.
Tambahan kedua, namanya judulnya tablik akbar. Biasanya malas untuk berpikir. 2 kata direspon, 3 kata direspon. Begitu 5 kata, 1 pun gak ada yang respon. Hafal Bu. Mohon maaf, saya 32 tahun jadi dosen di UGM. Ijazah saya asli. Kalau perlu menunjukkan saya ada itu mobil ada sini. Kalau Bapak Ibu kuliah di luar negeri, S2 saya di luar negeri, S3 saya di luar negeri, nanti kalau ke luar negeri cari orang Bandung gampang. Asal duduknya di belakang nggak pernah tanya, itu pasti dari Gede Bage. Itu aja. Persis kalau Bapak umroh dan haji. Saya membimbing khalifah sudah 20 tahun Bu. Dari 25 tahun, 25 kali haji, 20 kali saya haji itu sudah sama khalifah. Sudah kontrak mati NKRI. Kalau umroh masih di tempat-tempat lain masih ada permintaan, tapi kalau haji saya nggak bisa kemana-mana ke khalifah ini. Mohon maaf Bu, hafal. Kalau kehilangan jamaah dari Bandung, jangan pernah cari di masjid, pasti nggak ketemu. Cari aja di pusat perbelanjaan. Itu isinya orang Gede Bage ini semua. Apalagi Gede Bage mau beli, baju-baju branded yang bekas-bekas saja ada di Gede Bage. Tahu karena dokter saya menaik psikologi, jadi saya tahu psikologi. Psikologi itu gampang. Nanti kalau cari istri yang cari menantu, jangan cari wanita yang berkacamata. Karena wanita yang berkacamata itu kalau udah nikah ada kecenderungan kurang setia. Itu terbukti secara empiris. Itu teman psikologi modern. Kenapa? Karena wanita yang berkacamata kalau udah nikah, kalau bangun tidur dia tidak mencari suaminya, tapi mencari mana kacamata saya. Betul nggak? Mending kalau kacamata dipakai untuk nyari suami, enggak untuk nyari HP. Karena wanita di Gede Bage ini sudah di dalam tidur saja, di dalam selimut wajahnya memancarkan nur, bercahaya dan bersinar di dalam selimut. Bukan glowing, bukan. Kalau glowing itu yang pakai skincare. Ini saya lihat nggak pakai skincare, ini pakai fresh care ini. Tapi bersinar karena mainan. Nah, pelakunya ada di sini. Yang saya hormati, mana Dida ini? Ya nanti itu mana ada? Lagi jalan. Undang-undang nggak tanggung jawab. Datang nggak dijemput, pulang nggak diantar. Assalamualaikum. Mana Dida? Muslim ada nggak Pak Muslim? Pak Muslim ada? Iya, ada. Kalau nggak datang saya nggak jadi datang. Ini teman lama Pak Bu, ini suami istri. Ini orang baik semuanya Bu. Saya tahu persis, sudah kenal berapa puluh tahun sudah kenal. Udah pokoknya saya siaran di MNC, siaran di TPI, MNC, host saya ini Dida ini. Nah, jadi host saya lama di dulu sampai beli mobil itu dari bayaran dari host saya. Mohon maaf, Pak Muslim, tidak aja. Dulu setiap jadi host mesti hamil. Jadi host hamil itu anakmu berapa sekarang? Yang sekarang di tempatin Butina. Masya Allah, luar biasa. Dia dosen di UIN, kalau suaminya di UI. UIN, sekarang di UIN juga, sesama UIN ya. Baik Bu, UIN. Jadi lulusan dia dari SAG, Sarjana Alam UIN.
Halo. Oh ya, suami Bu Evi mana? Bu Aja Evi, suaminya hadir. Pak Willy, Ili. Pak Windu ya. Oh ya, saya nggak bisanya termasuk dulu ke haji yang saya bimbing kalau sampai nggak meleleh, tak. Ya, alhamdulillah. Nah, salam buat Bu Evi, masya Allah. Bidan ini orangnya baik, dikompleksin ya. Ya, pesan saya satu, orang baik bidan ini jangan pernah dikubur sebelum mati. Ya, ya semuanya juga begitu semuanya. Bapak Ibu yang saya muliakan, kelemahan ketiga. Setiap tablik akbar saya harus sampaikan ini dulu. Kenapa? Karena biasanya tablik akbar itu kurang tawajuh, kurang fokus. Begini, amal agama itu yang sulit adalah bagaimana hudurul qulub, hadirnya hati. Ini kok membahayakan sejak tadi ke injek. Ini baru ini loh, ada meja kayak gini nih. Kalau biasanya goyang, nah gitu ya. Nah, biar lebih enak. Lain kali kalau ini Pak Firmansyah, biasa merapat aja di sini karena banyak yang nggak dapat tempat duduk. Banyak orang rebutan tempat duduk, rebutan kursi itu di mana-mana di Senayan tuh rebutan. Makanya lebih baik merapat ke depan, ini agak mundur lagi segini. Kalau bisa besok yang depan-depan itu yang bening-bening. Jadi yang maaf yang tidak pensiunan itu tidak perlu. Kalau bisa ya, kalau bisa. Kalau muslim ya, yang paling tidak itu yang bau parfum, yang bau balsam itu di belakang. Ya. Mohon maaf, bunda, sorry kan, mohon maaf. Bunda, tidak usah tersinggung ya Bu. Ya. Tapi bunda walaupun tua tapi nggak kelihatan muda. Senang ya, cuman gitu aja senang. Ada yang salah dari saya? Ya Allah, ini ngaji itu yang senang-senang aja ya Bu. Karena suasana surga itu ada di sini. Rasulullah mensabdakan, inilah taman surga. Siapa taman surga? Raudhah itu apa? Satu, Rasulullah menyebut Raudhah itu di antara rumah dengan mimbar. Mimbarnya Rasulullah, yaitu Raudhah di Madinah. Yang kedua, Rasulullah menyebut Raudhah adalah tempat majelis ilmu agama. Kenapa ilmu agama? Karena yang penting bagi manusia itu yang 100% dipakai adalah ilmu pada di Al-Kahfi. Apakah matematika, biologi, fisika, kimia, biologi pintar apa penting nggak? Penting, tapi nggak 100% dipakai. Bu, fokus nggak nih? Gaji saya warna apa? Semuanya jawab. Celana saya warna apa? Orang negro di malam hari warnanya apa? Semut di kegelapan warnanya apa? Semuanya jawab. Semut di kegelapan warnanya apa? Orang negro di malam hari warnanya apa? Mendung yang gelap warnanya apa? Celana saya warna apa? Jadi kelelawar tidurnya waktu ini kelemahan tablik akbar. Tidak fokus. Awalnya saya buat materi barang 2-3 lembar supaya dibawa pulang. Tapi karena tablik akbar saya takut menggandakannya tidak semudah dan secepat itu. Karena saya perjalanan tadi malam sudah tak bikinkan itu semuanya, tapi tidak semudah kalau di kota tinggal nyebar PDF cepat. Jadi ini kan tidak semuanya akses untuk satu WA group. Jadi mohon maaf gitu. Tidak fokus. Saya ini sudah 34 negara saya kunjungi, 4 benua saya singgahi.
hanya di Gede Bage ada kelelawar tidurnya waktu malam. Ini jamaahnya Pak Firman Sahid dan semuanya. Ini kok bisa ya kayak gini? Di sini kelelawar tidurnya waktu kok tadi malam. Sudah jawabnya kenceng, duduknya paling depan pakai seragam hitam lagi. Karena seragamnya hitam jadi malam semuanya. Tidak fokus. Ini kelemahan kedua. Kelemahan pertama, tidak malas untuk berpikir. Kelemahan kedua, tidak fokus. Kelemahan ketiga, tidak hudurul qulub. Ngaji ini adalah tidak hadir hati, perasaan dan pikiran. Agama itu diamalkan dengan khusyuk dan khudu. Yang sulit itu. Ngamalkan sholat itu gampang sholat. Yang sulit adalah khusyuk dalam sholat, khudu dalam sholat. Karena orang sholat di sini belum tentu hatinya ada di tempat sholat. Kadang-kadang sholatnya di Al-Kafi, tapi pikirannya mengembara dari mall ke mall. Kadang-kadang kunci hilang aja ketemunya kalau pas sholat. Allah Akbar, kunci tadi gimana? Allah Akbar tadi ke kampus sampai Allah terus berlimpah. Allah Akbar, Allah Akbar. Jadi selama sholat mencari kronologi hilangnya kunci. Ada yang begitu? Maka hadirnya hati. Karena yang duduk di sini belum tentu hati, pikiran, perasaannya ada di sini. Dunia nyata sering kalah dengan dunia maya. Duduknya di sini, tapi hati dan pikirannya masih di WA group sama merubah status sejak tadi. Ketemu status jatuhin. Makanya kata Nabi ada dua. Satu, la sholata fi hadrati ta'am. Jangan kalian orang Gede Bage sholat dengan menahan makanan. Kalau makanan siap, sholat dulu apa makan dulu? Nah, dunia makan cepatnya luar biasa. Makanya memasukkan makanan lebih cepat daripada masukkan ilmu. Ini snacknya langsung 2, masa luar biasa. Itu di tas 1. Saya aja belum dapat, kalau ilmu hanya masuk kuping kanan, keluar kuping kanan lagi, belum masuk udah keluar lagi. Apalagi yang di luar itu nggak kelihatan ini, biasanya baru mulai aja Bismika Allahumma, bagi dapat sandaran langsung masuk. Ini masih di Gede Bage, yang di pojok sudah sampai Sidratul Muntaha. Nunduk tak pikir berdoa atau berzikir. Ternyata mau produksi aqua. Udah mau keluar aja diisep lagi. Jijik. Halo Bu. Masih hidup Bu? Saya tadi napakan tender. Suaranya sampai ke sini. Yang kedua, jangan kamu sholat dengan menahan 2 lubang. 2 hadas lain, 2 hadas. Hadas ke depan maupun hadas ke belakang. Ke depan kencing, ke belakang kentut, BAB. Kalau habis wudhu terasa kentut, jangan langsung sholat. Kentut sekalian, wudhu lagi. Memperbarui wudhu itu disunahkan. Ibu batal atau tidak batal, pokoknya asal mau sholat wudhu, berpahala. Bahkan mutawadi, kalau bisa gantung wudhu, apapun dalam keadaan wudhu. Pokoknya batal wudhu, enggak mau sholat, mau tidur wudhu, mau pokoknya batal wudhu batal, sehingga setiap saat itu ready for use, setiap saat itu diajak sholat tinggal pakai mukena dah jadi. Maka Allah jaga bersama malaikat, dan Allah jaga, malaikat akan merahmati sepanjang hidup, menjaga wudhu. Jangan sampai sholat sampai nahan kentut.
Wah, wudhunya antri dingin, sholat sampai bismillah. Mengajar Pak Firman, saya muslim, lima sekali kelamaan ya Allah. Macam malah sapi gisma ala takal pakrohan macam dari yang lain, amin amin. Apalagi udah sampai atahiyat, sudah tasawuf akhir kok berasa kentut, itu sayang banget. Dijepit-jepit sampai merinding-merinding. Assalamualaikum saya kudut. Padahal kalau dijepit itu, kalau daya jepitnya kalah, keluarnya malah panjang. Karena cari terobosannya itu agak susah. Karena bunyi kentut itu sangat tergantung kepada daya jepit dan malah bahas kentut. Tapi ya Bu, saya ini punya teman dosen di UGM, itu kentutannya luar biasa. Satu semester dicari nggak ketemu. Asal rapat jurusan bau kentut dicarikan, itu ada baunya tapi sulit mencari etimologinya. Asal usulnya itu susah sekali sih. Waduh, lebih sulit daripada mencari ijazah di pasar pramuka. Masalah. Bu, ternyata pinter Bu strateginya. Kalau rapat jurusan itu deket meja kosong. Jadi kalau kentut sambil narik meja. Jadi mejanya grek sambil duduk jadi duduk. Tapi sepandai-pandai tupai melompat, pernah juga gagal, manajemen waktunya nggak pas. Mejanya ditarik sudah selesai, kentutnya belum keluar. Jadi grek, ketahuan juga. Sampai sekarang kalau rapat jurusan nggak ada yang dekat dengan dia. Fokus, fokus. Saya akan mau mulai kalau sudah fokus. Tangan kanan diangkat semuanya, ayo. Gerakan-gerakan saya jadi tari sufi. Bapak Ibu nanti kalau ke Dubai, ke Yordan, ke Mesir dan tari sufi, orang muter-muter nggak jatuh. Ada kekuatan Tuhan dalam hidup saya, dalam hidup kita. Kata Ibnu Arabi, Allah sedang gerakkan tangan kita. Bapak Ibu tidak bergerak, tapi inilah haula wala quwwata illa billah. Ini hanya kekuatan Allah. Gak contoh di jajaran nanti biar gak tremor, biar gak Parkinson, biar gak betul. Tegak lagi. Semua lihat saya. Ikuti perintah saya. Bikin lagi, ikuti perintah saya. Lebih lagi, coba lagi. Pegang dagu. Dua apa budak? Dagu. Nah, masalah. Mohon maaf Pak Muslim. Mohon maaf, kayaknya saya nggak bisa melanjutkan pengajian. Pak Firman saja di sini. Jamaahnya jamaah Id dan benar. Saya suruh pegang apa Bu? Ini dagu apa jidat Bu? Ya Pak Ibu gini terus. Gak apa-apa Bu, gak apa-apa. Saya hitung Ibu hanya 4 kali langsung turun. Di sana tadi ada yang 6 kali. 6 kali turun aja karena dipukul belanya. Dagu. Karena apa yang dilihat lebih terkesan daripada apa yang tidak. Saya suruh pegang apa? Ini dagu apa jidat? Kenapa aku begini? Cantik ke pohon. Maka learning point-nya pertama, saya ceramah 8 jam gak masuk di hati kalau Bapak Ibu tidak fokus lihat saya. 2, bahasa amal
bahasa perbuatan itu lebih fasih daripada bahasa omongan. Maka ibu nasihati anak sampai 100 kali, ribuan kali, mulutnya berbuih, nggak ngaruh ke anak kalau ibu tidak menjadi contoh bagi anak. Maka yang penting perbuatan. Anak kecil jangan merokok lah, bapak juga merokok. Nah, bapak kan udah tua. Itu nyuruh apa ngajak? Maka harusnya ngajak, jangan menyuruh. Maka jangan mimpi anak-anak kita soleh dan solehah kalau bapak ibunya tidak soleh dan solehah. Ternyata perlu keteladanan, perlu uswah, perlu kudwah. Gak usah banyak ngomong. Yang ketiga, orang punya asas keterpengaruhan. Nyatanya saya begini, satu orang pengaruhnya kepada banyak orang. Dan udah. Maka kenapa masjid ini dikasih kaca bening supaya orang katakan ini masjid. Kalau ini dikasih tembok hitam semuanya gelap, orang katakan ini bukan masjid, ini uji nyali. Ibu pakai pakaian seperti ini, pakaian muslimah, pakaian muslim, maka ini akan mengkondisikan orang untuk perbuatan baik. Kalau kesini pakai tank top, pakai minimalis, pakai you can see, I can use. Bayangkan kalau yang sini pakai jeans sobek-sobek, ada yang pakai rok mini 15 cm, kasih belan 10 cm di depan, tinggal 5 cm, jadi jaraknya dengan ibu kota negara cuma 3 cm. Suasananya berbeda, maka nanti berpengaruh. Betul nggak? Ibu, mohon maaf kalau nggak punya anak kecil dikasih jilbab, dikasih pakaian polisi, dikasih pakaian tentara, nanti akan berbeda dengan kalau tidak pakai pakaian tentara. Kasih pakaian polisi, langkahnya lebih tegap daripada polisi sendiri. Kenapa? Karena berpengaruh. Orang itu punya asas keterpengaruhan. Di sini di tempat pengajian mau gosip, ini pengajian. Kalau mau gosip nanti setelah pengajian. Karena ada suasana, betul. Maka kata Nabi, suasana terbaik adalah suasana di rumahnya Allah. Suasana terbaik adalah pengajian. Dan suasana paling jelek di tempat hiburan. Maka berkah ada di pengajian apa di tempat hiburan? Tawuran biasanya di tempat pengajian apa di tempat hiburan? Ada, masih taklim al-kahfi, pengajian mati 8 orang, kita bisa naik di belakang sana. Tapi kalau ini hiburan, paling tidak kamtipmas, paling tidak polisi, tentara pun harus ada dijaga polisi, betul nggak? Tapi pengajian satu pun polisi nggak ada masalah, karena insya Allah tidak ada yang mampu-mampuan. Tawuran ada geng motor baca-bacaan di sini. Maka kalau ingin anaknya nggak masuk geng motor, setiap mau keluar suruh pengajian dulu, habis geng motor pengajian lagi. Insya Allah nggak ada geng motor. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Terus sudah ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Karena itu suasana kita. Bapak biasa menyampaikan. Untuk itu suasana surga. Surga itu dibangun oleh 5 hal. Saya akan masuk pelan-pelan. Sudah fokus? Sudah fokus? Jadi kelelawar tidurnya waktu? Kalau daun itu warnanya apa? Masya Allah. Kalau rumput warnanya apa? Kalau kelapa masih muda warnanya apa? Kalau pisang masih mentah warnanya apa? Kalau di lampu merah kuning sama apa? Kalau pisang masih mentah warnanya apa tadi? Kalau rumput warnanya apa? Kalau daun warnanya apa? Kalau kelapa muda warnanya apa? Jadi jerapah makannya gimana mau mulai pengajian masih. Ayo ibu sudah, ayo ibu-ibu ini ya ibu. Siapa yang mau nakal, ayo ayo, ada yang pernah lihat ini, sudah pernah lihat jerapah?
Jerapah itu lehernya sama kakinya panjang mana? Kalau lehernya panjang, kakinya pendek, kok makannya rumput? Ibu nyiksa itu. Jadi jerapah makannya, oh tadi rumput. Mincra perimpan. Jadi jerapah makannya. Jadi kelelawar tidurnya. Masya Allah. Jadi jidatnya mana? Jidatnya mana? Ada jidat di sini. Jadi dagu di sini begitu jidat ke sini. Gimana? Satu, kalau pengen suasana surga akan kita dapatkan dan menurut kita membuat bi'ah. Apa itu bi'ah? Bi'ah hasanah, yaitu suasana agama. Suasanakan agama. Dimanapun ada suasana agama. Baik secara surah, sirah, dan sariroh. Surah itu penampakannya, sirah itu perilakunya, sariroh itu hatinya. Dimanapun buat suasana agama. Di rumah ada suasana agama, maka ada kaligrafinya. Di rumah jangan sampai ada suasana setan. Biasanya, pornografi, porno aksi, judi online ada di situ. Di kantor ada agama. Caranya gimana? Kantor ada Qurannya, ada sajadahnya. Suasana agama. Di mobil ada murotanya. Ada bahwa mukenanya, masak mobil bagus, tapi mukenanya nggak ada. Sajadahnya nggak ada. Saya dengan Hakim itu pernah di bareng keluar di mall, mohon maaf, mau sholat itu lihat ada anaknya orang kaya memang, pakai celana pendek ke sana kemari, begitu mau sholat cowok, begitu mau sholat itu ternyata karena nggak sah karena celana pendek itu pakai mukenanya itu. Iya, sampai difoto, saya foto dari belakang boleh saya foto biar untuk contoh. Ternyata betapa tidak membuat suasana agama. Suasana agama, anaknya 3 perempuan, mukenanya 2, gantian sampai sini yang hitam semua. Yang pakai bapaknya juga pakai mungkin bukan saya. Maka tolong diperhatikan suasana agama. Kalau ingin komplek ini suasana agama. Bainal Isyain antara maghrib dengan isya, jangan ada suasana yang maksiat. Bebas narkoba, daerah ini bebas narkoba, bebas, pokoknya bebas geng motor, bebas pokoknya perkelahian segala macam. Ini jam untuk baca Quran kalau bisa. Nawiru buyutaku bitilawatil Quran. Dihiasi rumah-rumah dengan bacaan Quran, tapi rumah di komplek lebih banyak hiasan bacaan Quran apa sinetron? Apa drakornya? Kalau perlu ini ada suasana bagus di Kalimantan Barat itu ada satu wilayah kompak. Setiap maghrib sampai isya semua TV channelnya di jam, jadi nggak bisa keluar. Disepakati bareng. Ada suasana agama. Suasana agama itu penting. Orang itu tergantung suasana. Milieu, lingkungan. Yang kedua, untuk mensuasanakan surga. Ini temanya bagaimana surga menunggu sebelum kita memasukinya. Untuk mendidik anak-anak orang-orang yang soleh dan soleh. Ini saya tadi lihat baca flyernya baru aja dikirim ke saya. Yang kedua, diperlukan bitona. Yang tadi adalah bi'ah hasanah, suasana agama dibangun dimanapun suasana agama. Sehingga orang itu malu kalau melakukan sesuatu di sini. Jangan sampai kalau mau mabuk sana dibagi sana tempatnya, RT-nya, RW-nya itu jualan miras, berarti dia tidak membangun suasana agama. 2, bitona, teman dekat. Bertemanlah dengan orang soleh. Orang itu kena maksiat bukan karena gurunya, bukan orang tuanya, tapi teman dekat. Anak kena narkoba, pengaruh gurunya, orang tuanya, atau temannya. Maka mulai hari ini pilih teman-teman yang surgawi.
circle surgawi. Tolong mulai hari ini WA group yang isinya cuma pulner terus diganti. Wandi wanaya wandi wasu. Suasana kan. Loh. Minimal setiap hari suasana ada, pertemanan yang setiap hari ngirim, walau satu tausiah, walau satu hadis, walau satu YouTube, walau satu Quran, itu ada yang dibaca. Suasana buat teman dekat. Pertemanan itu ar-rajul aladin latas al falyandur man yukhalil man qarini. Orang itu agamanya gimana? Gak usah kamu tanya. Lihat saja siapa yang jadi teman dekatnya. Wa man tasawwur bi qaumin fa hum minhum. Siapa yang biasa bersama dengan dia sejenis. Kalau ibu biasanya datang dengan orang-orang yang ngaji, mau ngomong kasar aja gak enak. Kalau bertemu dengan orang-orang yang insya Allah sama-sama majelis taklim, insya Allah mau pakai minimalis, pakai tank top juga nggak nyaman. Karena yang lain pakai jilbab, suasana teman. Dan saya nggak bayangkan kalau ibu pakai tank top tuh, aduh, nggak usah bayangkan. Karena saya itu nangis batin, Bu. Yang saya perangi sekarang ini di Hong Kong, saya itu mungkin sudah lebih puluhan kali, mungkin ratusan kali ke Hong Kong itu untuk menangani para TKW di sana itu yang tadinya dari desa itu dibab-bab, di sana itu pakai, ya Allah, pakai tato-tato, pakai bikini. Bu, kalau saya lihat orang bule pakai bikini itu enak dipandang. Tapi kalau ada orang Garut pakai bikini, rebutan makan gratis saja sampai mati, kamu sampai sana bikini. Ya Allah, rasanya kok ya nggak pas banget lah gitu. Jadi enak, Bu, bukan tertarik, nggak malah lucu, malah gimana, Bu? Udah itu pakai tato beneran, bukan tato gambar pink itu panu. Karena ada kru TV, Bu, syuting di tempat saya itu tato, itu gambar pohon sini rindang, tapi pohonnya itu nggak tumbuh, akarnya di sini, masya Allah, mas, di sini. Bu, teman dekat, mulai hari ini cari teman-teman orang yang baik. Teman itu berpengaruh banget kepada perilaku seseorang. Mulai hari ini aku diseleksi. Ini guru saya, taruh dulu sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu, saya salah satu muridnya Ustaz Jayanto. Kebetulan kami bersama di Khalifatul kemarin baru pulang haji, dan qadarullah bisa bertemu dengan Bapak dan Ibu. Insyaallah, asli saya dari Garut. Sengaja datang untuk mendampingi guru saya dan silaturahim dengan Bapak dan Ibu. Insyaallah. Terima kasih. Terima kasih, Ustaz. Beliau dari Maroko, ya, lulusan dari Maroko, FC itu bukan hanya lulusan Cairo, tapi ya, nanti setelah saya beliau mau kan, Bu, berbagi cerita, ya, paling tidak yang lolos dari makan gratis kemarin di Garut, ya, Bu. Yang menceraikan istri dengan SMS juga Garut, ya, Bu. Masya Allah, Garut itu memang fenomenal, Masya Allah. Mau saja bijak ya, Bu. Tadi apa tadi, Bu? Bi'ah, suasana. Kalau pengen banyak betul-betul membangun surga, sebelum masuk surga betul-betul, ini dibangun suasana surgawi. Suasana agama. Orang sangat tergantung suasana. Orang itu mudah dipengaruhi. Nyatanya ibu ditanya kelelawar tidurnya waktu, karena orang bisa dipengaruhi. Saya bisa ngasih 20 pertanyaan, mayoritas jawabannya salah. Karena bisa saya pengaruhi. Betul? Loh, saya anak psikologi, Bu, jadi saya tahu.
Saya bisa melihat karakter orang aja bisa dilihat dari tulisan tangan, itu saya analisis bisa. Tanda tangan itu saya analisis, ini kok tajam, ini kok melingkar, ini kok sering putus-putus, itu ekspresi. Bisa dari pupil wajah, maka orang nipu dengan enggak itu ditanya terus akan kelihatan. Bisa dari, mohon maaf, ini kalau suka basah-basah, ini padahal nggak terlalu panas, tapi ini sering keluar keringat. Satu itu stresornya tinggi. Mungkin dia internis, punya penyakit jantung, paru segala macam. Kalau enggak dia narkoba. Dia narkobawati. Kalau enggak dia sedang stres, stresnya tinggi. Tinggal stres itu. Bu, aneh loh. Jangan dilap dulu, motor dilap. Bahkan garis tangan aja bisa kita tebak karakternya. Ya, boleh satu aja, agak, ya, agak atas supaya kelihatan, megang, supaya kelihatan garis tangannya. Oke, rapatkan 4, ya, tolong, oke, kumpulkan, ya, kumpulkan semua darah di tangan supaya saya lepas, ya, kurang kumpul, kurang aja, sekali lagi, ya, kenceng, sampai darahnya kumpul, lepas. Nah, secara psikologis saya bilang Ibu siapa Bunda saya? Bu Leni, Teh Leni, Masya Allah, Bunda Leni ini adalah wanita surgawi. Ada satu karakter yang kuat yang bisa dilihat secara psikologis. Ini berbahagialah suami yang mendapatkan Bu Leni. Karena ada sifat yang oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan sifat wanita surgawi itu ada sifat itoah, taat. Dan Ibu Leni adalah termasuk orang yang penurut. Karena suruh gini mau. Luar biasa surgawi itu Ada yang salah dari saya? Saya psikologi Bu. Saya bilang sejak tadi saya ngisi di sini kok dari awal loh tertawanya ke saya kok agak gak percaya gitu.